Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali untuk memberikan materi dari mata kuliah karakter building, khususnya untuk submateri manajemen waktu. Oke, materi yang akan saya berikan ini adalah salah satu materi yang adalah materi singkat ya, PPT singkat karena adanya keterbatasan waktu, sehingga jika Anda ingin membaca secara lengkap, Anda bisa baca di modul ataupun PPT dan juga video-video yang sudah saya upload di e-learning. Oke, kita akan masuk kepada materi tentang manajemen waktu itu sendiri. Ya, waktu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Kita hidup dalam waktu yang sangat terbatas dan pastinya terus berjalan. Banyak hal yang harus kita dan banyak sekali hal yang harus kita lakukan di dalam waktu kita yang terbatas di dunia ini ya. Nah, untuk melakukan sesuatu ya, untuk mencapai capaian-capaian dalam hidup, tentu saja harus ada yang namanya hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dilakukan di dalam suatu ruang, yaitu waktu. Nah, untuk mencapai hal itu semua kita perlu adanya satu manajemen waktu yang baik atau pengaturan waktu yang baik. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bersama keluarga, kapan kita harus belajar untuk kuliah, kapan kita harus me time atau bersantai dan lain sebagainya. Itu adalah manajemen waktu dan cara mengatur waktu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen waktu itu sendiri? Manajemen waktu itu adalah aktivitas memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan. Di sini ada satu kata yang saya lupa cantumkan. Jadi manajemen waktu adalah aktivitas mengatur dan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan itu pasti harus ada suatu pengaturan waktu atau pemanfaatan waktu yang semaksimal mungkin ya, kira-kira seperti itu. Nah, mengelola waktu. Bagaimana cara mengelola waktu? Pada dasarnya setiap orang itu mempunyai tujuan, mempunyai kepentingan di satu waktu tertentu. Contohnya, ada orang-orang yang memerlukan materi dalam kehidupannya. Tentu saja semua orang memerlukan materi ya, tetapi ada orang-orang yang memang dibebankan untuk mencari materi itu sebagai tanggung jawabnya untuk keluarganya misalnya. Tetapi dia juga harus bisa menjadi seseorang yang mempunyai waktu untuk keluarganya. Nah, di sini kan harus ada manajemen waktu, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bersama keluarga. Ada juga yang orang-orang yang di antara dua kegiatan tersebut juga ingin mencapai, menaikkan derajat pendidikan misalnya, sehingga dia kuliah, dia berkeluarga, nah kemudian dia juga bekerja. Nah, ini kan harus ada pengaturan manajemen waktu yang baik, yang seimbang untuk mencapai goal-goal tersebut, ya kan? Di kerjaan dia ada tujuan yang ingin dicapai, di kuliah dia ingin ada tujuan yang dicapai, begitu juga dengan berkeluarga, ya. Pasti juga ada kepentingan-kepentingan keluarga, ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama keluarga. Nah, ini harus ada pengaturan waktu agar semuanya seimbang, ya. Kebutuhannya seimbang, kebutuhan antara untuk diri sendiri, untuk pekerjaan ataupun untuk keluarga, ya. Nah, di sini kita harus mengelola waktu itu untuk produktif, efektif, dan juga efisien ya. Produktif ini adalah bagaimana kita, apalagi dengan Anda, jika Anda memang punya tingkat kesibukan yang luar biasa tinggi, dan juga Anda juga harus dibarengi dengan tuntutan pekerjaan dan tuntutan perkuliahan. Nah, itu juga pasti waktu-waktunya juga harus termanage dengan baik ya. Kelola waktu Anda agar lebih produktif, agar produktivitas itu mencapai hal yang maksimal. Harus efektif. Efektif itu apa? Ya, skala prioritas Anda itu apa? Bekerja, kemudian mencari nafkah misalnya, ya kan?
kuliah dan juga keluarga. Nah, fokuskan hidup Anda, pembagian waktu Anda untuk 3 hal tersebut. Itu adalah efektif ya. Efektif itu akan menciptakan kualitas yang bagus. Nah, itu yang dinamakan juga dengan efisien ya. Jadi quality time untuk beberapa hal-hal kegiatan yang menjadi prioritas ya. Nah, yang kedua, mengelola waktu dengan komitmen ya. Jadi paradigma ini menunjukkan kualitas seseorang dalam menjalani kehidupannya. Anda harus punya komitmen dalam memanajemen waktu. Misalnya, saya berkomitmen untuk keberhasilan dalam diri saya untuk mencapai karir yang maksimal misalnya. Oh, kalau begitu saya harus punya planning. Umur segini sampai segini saatnya saya sekolah. Umur segini sampai segini saatnya saya kuliah. Umur segini sampai segini. Nah, itu salah satu komitmen, salah satu contoh komitmen. Ya. Jadi Anda komit terhadap tujuan-tujuan Anda, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu namanya mengelola waktu dengan komitmen. Jadi begitu juga dalam pekerjaan ya, seringkali pekerjaan itu menargetkan banyak hal yang menuntut hasil yang maksimal, sehingga Anda harus berkomitmen dengan waktu yang diberikan oleh perusahaan misalnya. Nah, bagaimana Bu cara mengelola waktu dengan komitmen untuk mencapai sasaran kerja misalnya? Banyak sekali. Bisa jadi saya komit karena pekerjaan saya luar biasa, sehingga saya akan meminimalisir yang namanya time waster. Time waster artinya hal-hal yang kira-kira membuang waktu. Apa itu time waster? Kita akan pelajari di slide berikutnya. Ya. Nah, Anda kemudian berkomitmen untuk misalnya menyelesaikan S1 tepat waktu, atau misalnya lebih cepat supaya biayanya lebih hemat misalnya, supaya nggak bayaran semester mulu. Anda komit begitu awal kuliah, semester 1 saya komitmen dalam semester 1, waktu semester 1 ini saya komitmen untuk mengambil berapa SKS dengan IPK segini. Terus kemudian semester 2 saya harus mencapai IPK segini agar saya bisa mengambil SKS banyak. Itu adalah komitmen ya. Jadi sehingga capaian Anda misalnya saya mau kuliah 3,5 tahun lulus atau 4 tahun lulus, itu bisa tercapai ya. Nah, itu adalah mengelola waktu dengan komitmen ya. Nah, kesuksesan tidak pernah mengabaikan dimensi waktu. Dengan kata lain, menjadi salah satu waktu itu merupakan salah satu parameter kesuksesan atau nilai dari sesuatu. Ya, seringkali ya kalau mahasiswa berbicara tentang kesuksesan, jadi setiap orang mempunyai parameter yang berbeda-beda apabila berbicara tentang kesuksesan. Kita bisa melihat bahwa kadang-kadang orang itu menilai, mungkin saking orang ini bekerja kerasnya ya, sehingga begitu mudah waktu muda pada saat orang lain itu lagi luar biasa keras-kerasnya bekerja, dia sudah mencapai jabatan tertentu misalnya. Atau kayak dulu ya, kita pernah dengar ya, afiliator gitu ya, walaupun ternyata itu bukan kesuksesan, yaitu pidana, tapi kadang-kadang wah masih muda. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang mengukur parameter sukses itu pada saat muda itu bergelimang harta gitu kan ya. Mungkin bisa saja ya kalau misalnya seseorang menganggap seperti itu, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa parameter kesuksesan seseorang itu depend on personnya masing-masing. Ada yang menganggap dengan muda, kaya raya, dan kemudian itu sukses juga ada. Ada yang menganggap masih muda gitu kan. Nah, kemudian dia sudah menjadi CEO atau manajer dan lain sebagainya, itu juga salah satu nilai kesuksesannya. Jadi kesuksesan itu tidak mengabaikan dimensi waktu ya. Semakin Anda memanfaatkan waktu dengan baik, mungkin semakin cepat kesuksesan itu akan menghampiri Anda. Apalagi dalam dunia swasta. Dunia swasta itu adalah dunia pekerjaan yang real competitionnya di situ. Kadang-kadang kita tidak melihat umur, tidak melihat senioritas. Kadang-kadang kalau Anda kerjanya bagus, memanfaatkan waktu dengan baik, bisa jadi Anda bisa dapat promosi duluan. Nah, itu kadang-kadang memang kesuksesan itu tidak
tidak pernah mengabaikan dimensi waktu ya. Ya, kemudian kita harus mengelola waktu sedemikian rupa sehingga apa yang kita lakukan itu memiliki manfaat jangka panjang, yaitu yang kita berikan ya. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa mengelola waktu sedemikian rupa seefektif mungkin itu pasti akan memiliki manfaat jangka panjang ya. Apakah mungkin Anda bisa lebih mapan dibandingkan usia Anda gitu kan, dan lain sebagainya ya. Oke. Satu hal juga yang untuk pengelolaan waktu mungkin ada kaitannya juga dengan kesehatan ya, kalau menurut saya. Waktu muda Anda rajin olahraga, itu juga akan memberikan manfaat jangka panjang atas kesehatan Anda ya. Itu sering sekali dokter bilang gitu. Jadi jangan kita tuh olahraga kalau kita butuh, tapi pada saat kita muda itu olahragalah untuk menjaga kebugaran, karena ini akan memperpanjang umur ya, akan manage emosi dan lain sebagainya, sehingga mental health kita juga semakin baik dan lain sebagainya. Jadi mengelola waktu itu sangat banyak pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, sekarang kita akan berbicara tadi yang saya bilang tentang time waster. Bagaimana kita memanfaatkan waktu, mengelola waktu itu seefektif dan seefisien mungkin. Yang tadi saya bilang, bagaimana sih Bu cara mengelola waktu di pekerjaan itu supaya efektif dan efisien, target tercapai, semua tujuan tercapai dan lain sebagainya. Nah, kita harus menghindari yang namanya time waster, atau kalau di Indonesia bahasa keren ya, saya bilangnya bahasa keren ya, buang-buang waktu. Nah, hal-hal yang tidak produktif dan buang-buang waktu. Boleh gak sih Bu kita sebenarnya menikmati time waster gitu? Apakah iya kita gak boleh punya time waster? Menurut saya setiap orang boleh aja punya time waster, yang penting di manage sedemikian rupa. Ada kalanya Anda harus me time dengan diri Anda sendiri. Silahkan, Anda mau ngapain? Anda mau berleha-leha, main handphone, main game seharian, silahkan. Tapi itu pada waktunya memang me time atau bersantai. Nah, sering sekali di dalam suatu situasi, kondisi di mana ada tuntutan, tanggung jawab yang harus Anda selesaikan, nah Anda tidak bisa mengelola hal-hal tersebut sehingga menyebabkan segala-galanya tertunda atau tidak selesai. Waktu yang ada tidak termanfaatkan secara efektif dan efisien. Oke, kita akan lihat apa itu time waster ya. Time waster adalah tindakan atas waktu tanpa menghasilkan manfaat jangka panjang. Jadi nggak ada hasil, buang-buang waktu ya. Nah, time waster adalah tindakan yang tidak tanpa menghasilkan jangka panjang dan waktu kita terbuang ya. The person who kills time hasn't learned the value of life. Orang yang membuang waktu belum mempelajari nilai kehidupan. Ya, waktu itu sangat singkat. Kadang-kadang kita santai-santai di waktu muda, tiba-tiba kita udah paruh baya. Ya, kehidupan semakin menuntut dan kita tidak punya bekal, kira-kira seperti itu. Nah, banyak sekali yang termasuk dengan kategorisasi time waster itu banyak ya. Tapi saya coba untuk beberapa kategori-kategori yang bisa kita kategorisasi sebagai time waster ya. Tetapi ini ada kaitannya dengan pekerjaan yang sedang kita jalani atau perkuliahan ya. Yang pertama, suka menunda ya. Suka menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan berakibat kita melakukannya terburu-buru, last minute, dan akan menyebabkan stres. Contoh deh, saya udah kasih tugas nih. Saya kasih tugas dari pertemuan 1. Dikumpulnya kapan? Abis UTS. Artinya Anda itu punya 1,5 bulan untuk mengerjakan TB, tugas besar. Nanti dulu deh, tunggu dulu deh, masih lama deh, dan lain sebagainya. Begitu abis UTS, semua dosen ngasih tugas, bukan karakter building aja. Akhirnya apa? Begitu Anda terjebak dengan waktu yang singkat, karakter building udah tinggal sebentar lagi harus dikumpulin, tambah lagi tugas A, tugas B, tugas C. Akhirnya karakter building yang Anda kerjakan, tugas CB-nya tidak maksimal. Yang nilainya yang bisa 90, akhirnya Anda cuma bisa dapat 70 misalnya. Nah, itu suka menunda ya. Itu salah satu contohnya, dan banyak sekali dalam pekerjaan tuh yang hal-hal seperti itu. Nanti aja deh, deadline masih lama, nanti aja deh. Nah,
Kalau menurut pendapat saya, mumpung belum ada tugas, kerjain dari mulai sekarang supaya bisa maksimal. Mumpung belum ada kerjaan lain, ini kerjaannya ini dulu deh, udah dikasih, kerjain dulu supaya cepat selesai. Ya, jadi hasilnya maksimal. Ya. Nah, kemudian menunggu dalam arti gini. Kadang-kadang seseorang itu ingin melakukan sesuatu atau membuat janji dengan orang lain, atau misalnya mau pergi ke suatu tempat yang mengharuskan yang namanya harus ada schedule. Nah, ini tidak reschedule dengan tidak men-schedule dengan baik. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya komitmen kedua belah pihak, alangkah baiknya menurut pendapat saya untuk di-schedule dengan baik. Ya, artinya kapan kita ketemuan? Ya, kapan ini? Jangan jadi ini ada kaitannya dengan agenda nanti, ya, agenda dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang merupakan time waster. Contoh sederhana, Anda mau ketemu dosen, ya kan? Anda tuh mau ketemu dosen, ya kan? Tapi segen untuk WA, Ibu ada di kampus jam berapa? Tapi Anda besok tahu nih dosen Anda tuh ada di kampus sebenarnya. Ya, udahlah, saya datang aja, ntar gak usah janjian dulu misalnya. Datanglah Anda jam 7 pagi. Ya kan? Padahal kan harusnya ada kerja. Ternyata dosennya baru datang abis zuhur. Jadi Anda tuh nunggu berjam-jam tanpa melakukan sesuatu. Itu salah satu bentuk time waster. Kadang-kadang seseorang mungkin males atau mungkin nggak mau ya memanage waktu itu. Salah satunya adalah dengan membuat komitmen dengan orang lain. Misalnya dengan ada suatu kepentingan tertentu, ya Anda membuat komitmen, misalnya saya mau ke dokter, dokternya adanya jam berapa, buat janji boleh apa enggak. Jadi kita bisa tahu prediksinya, ya, kira-kira seperti itu. Terus kemudian rapat tidak efisien. Ya kadang-kadang ya, ayo kita meeting dan lain sebagainya. Anda tidak kemudian efisien di sini adalah Anda tidak merancang suatu kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kita mau rapat nih, temanya apa? Tuntutan gaji misalnya. Wah, happy semua kan, karyawan kan. Datanglah rapat rame-rame. Tapi di situ Anda tidak menyusun agenda rapatnya itu apa. Yang pertama latar belakangnya misalnya apa. Yang kedua misalnya kenapa kita perlu menuntut tuntutan gaji. Yang ketiga langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya gaji kita bisa naik misalnya. Anda nggak menyusun itu. Schedule-nya atau agenda rapatnya itu apa. Jadi pada begitu datang, yang ada, ini kita mau ngomongin apa nih, begini, ngalor ngidul kemana-mana, ya enggak, yang ada malah gibah, apain dan lain sebagainya, tidak mencapai kesimpulan yang maksimal. Sering gak begitu? Sering sekali, banyak sekali terjadi di kantor-kantor. Meeting segini jam berapa gini nih, datang. Jadi berbicara di lingkaran itu saja tidak menghasilkan keputusan konklusi yang efektif. Nah itu yang kadang-kadang menyusun agenda rapat yang efektif dan efisien. Apa yang mau dibicarakan, subtema besarnya apa, kira-kira agenda rapatnya apa, siapa saja yang perlu kita undang dan lain sebagainya. Itu namanya efektif dan efisien, ya. Nah kemudian interupsi itu gini, interupsi itu kadang-kadang kita lagi bekerja, tiba-tiba ada tamu yang tidak membuat waktu, yang membuat janji, terus kemudian datang, akhirnya pekerjaan kita tertunda. Atau misalnya kita lagi bekerja, ya kan, tiba-tiba telepon masuk dari yang mulai orang penting sampai nggak penting nelpon Anda gitu ya, dari orang yang pengen nanya jadwal sampai orang mau ngegosip dengan Anda nelpon Anda. Nah itu adalah interupsi namanya. Jadi harus Anda manage mana telepon yang harus saya yang harus saya angkat misalnya, mana tamu yang harus saya terima dan lain. Jangan kemudian kira-kira Anda lagi di dalam suatu pekerjaan, tiba-tiba datanglah tamu yang menurut pendapat Anda tidak ada janji, dan menurut ini Anda kayaknya ini akan membuang-buang waktu deh. Maksudnya tidak terlalu penting deh. Mungkin nanti bisa reschedule ulang dan lain sebagainya. Itu salah satu namanya interupsi, ya. Kemudian sosialisasi berlebihan, artinya pada saat Anda melakukan meeting, ya, bicarakan apa yang hanya menjadi
Artinya pada saat Anda melakukan meeting ataupun Anda ingin bertemu dengan orang lain ataupun Anda berbicara terhadap rekan kerja dan lain sebagainya, bicarakanlah apa yang memang sudah disusun dalam agenda Anda ya. Jangan kemudian pembicaraannya kemudian kemana-mana dan akhirnya waktunya rapat yang tadi 1 jam akhirnya jadi 5 jam ya. 1 jam rapat, yang 4-nya malah ngalor ngidul kemana-mana ya. Jadi sesuai agenda biar efektif, efisien, dan tidak ada terjadi sosialisasi yang berlebihan. Superman, nah Superman ini penting nih dalam pekerjaan. Superman itu adalah saya merasa bahwa saya bisa dan akhirnya saya bisa mengerjakan semua pekerjaan ya. Mau pekerjaan staff, mau pekerjaan manajer, semua saya kerjakan. I can do it by my own self. Jangan seperti itu. Superman itu artinya one man show. Jangan seperti itu. Dalam pekerjaan ada yang namanya pendelegasian tugas. Kerjakanlah apa yang menjadi job desk, delegasikanlah apa yang memang harus didelegasikan, ya. Dan untuk menghindari ini, alangkah baiknya ya supaya tidak terjebak pada prinsip Superman ini, alangkah baiknya Anda bekerja teamwork atau team working, bekerja bersama-sama, ya. Nah, kemudian harus mampu mengatakan tidak. Ya, jangan tidak mampu mengatakan tidak. Lagi kerja, tok, datang, minta tolong dong temennya. Aduh, nggak enak gitu kan. Akhirnya kerjain temennya duluan. Jadi pada saat Anda dalam situasi yang memang menuntut ataupun memang waktunya bekerja, ya kan, ya ada telepon gitu ya, yang kira-kira nggak penting amat, nanti ya teleponnya ya, aku lagi kerja, nanti pada saat waktu istirahat kita teleponan, misalnya seperti itu ya. Jadi harus mampu mengatakan tidak ya, jangan sampai jadi orang nggak enak. Semua teman mau dibantu, akhirnya pekerjaan kamu sendiri tidak terselesaikan. Itu sering terjadi nggak? Sering terjadi. Itu adalah time waster, kategorisasi time waster. Nggak enak banget mengatakan tidak, nggak enak banget mengatakan tidak. Itu sering banget ya. Nah, kemudian bekerja tanpa agenda. Susunlah yang namanya to-do list. Anda nanti akan belajar di modul apa itu to-do list. Apa itu yang namanya skala prioritas yang penting dan mendesak. Apa yang penting tapi tidak mendesak. Nah, apa yang menjadi tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu ada. Urutannya ada. Silahkan baca di modul ya untuk membuat agenda to-do list yang benar-benar terarah. Nanti saya akan juga upload tentang video tentang to-do list atau bekerja dengan agenda sehingga bisa menciptakan waktu yang sangat optimal. Akrab dengan pengganggu, artinya udah tahu nih orang dalam bekerja gitu ya, udah tahu nih orang senang banget ngobrol kemana-mana. Tapi ditemenin ya, bukan ditemenin ya, maksudnya kalau berteman kita harus berteman, artinya ya kalau bisa pada saat bekerja dihindari dulu untuk bertemu supaya nggak nanti ngobrol kelamaan dan lain sebagainya ya. Nah itu salah satunya kalau bisa hindari akrab dengan pengganggu apabila memang waktunya bukan untuk diganggu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi me time, Anda perlu ngobrol sedikit yang kemana-mana untuk sekedar happy ya kan, untuk sekedar hiburan, it's okay, nggak ada masalah ya. Nah kemudian kebiasaan yang salah ini artinya membaca kebiasaan yang salah, artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu waktu yang efektif. Nah itu tetap dikerjakan, nah itu harus dihindari ya. Kurang kreatif artinya Anda kurang kreatif itu gini, Anda itu berusaha untuk memanajemen waktu itu harus menyusun strategi supaya waktu itu tuh benar-benar bisa terselesaikan dengan baik. Contoh, Anda seorang sekretaris ya, Anda harus kreatif bagaimana cara menyusun file-file atau dokumen-dokumen yang pada saat diminta atasan Anda dalam waktu 2 menit, 5 menit, dokumen itu harus ada. Nah, coba susun sekreatif mungkin. Mungkin Anda bikin file-file dengan tema, atau mungkin kalau misalnya sekretaris biasanya menyusun file-file dengan subtopik dan lain sebagainya. Jangan misalnya habis rapat ada dokumen penting taruh di atas meja, habis rapat yang tema lain lagi dokumennya taruh di atas meja. Begitu Anda dipanggil sebagai sekretaris, tolong siapkan dokumen yang misalnya tentang merchandising. Anda nyari lagi, tentang merchandising mana ya. Nah itu artinya tidak kreatif.
Artinya apa? Diminta 15 menit untuk 15 menit untuk siap dokumen, 30 menit karena Anda bingung nyarinya di mana. Being kreatif. Susun sesuai dengan subtema atau lain. Jadi memanajemen waktu itu juga harus punya kreativitas untuk bagaimana pada saat segala sesuatu yang dibutuhkan itu bisa diperoleh dalam waktu singkat. Kreativitas seseorang itu akan berpengaruh pada manajemen waktu ya. Nah, ini adalah kiat-kiat manajemen waktu. Anda bisa baca nanti di modul ya. Nah, itu saja tentang manajemen waktu. Selengkapnya Anda bisa baca di modul dan juga materi yang saya upload. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Apa yang Anda lakukan hari ini sangat menentukan untuk kedepannya Anda. Waktu tidak akan bisa diulang, tidak akan bisa dibeli, ya. Sehingga manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sukses selalu untuk Anda.